Di tengah proses pemakaman Ali Khamenei, Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran. Sejauh mana eskalasi serangan Amerika Serikat dan apakah akan ada pembalasan dari Iran atas serangan ini? Kita bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Mbak Cempaka, kalau kita lihat ada serangan dalam 2 hari belakangan, ini sebenarnya sampai mana eskalasi Amerika Serikat? Apakah akan ada balasan dari Iran terkait hal ini? Betul Mbak Cynthia, betul. Jadi kita lihat memang dari MOU yang ditandatangani tanggal 17 Juni 2026 ini memang sangat rapuh begitu ya. Dan pola ini sebenarnya sangat berulang dari kita lihat pada akhir Juni lalu, penyerangan ke kapal Ever Lovely, lalu saat ini ada pola yang berulang yang dilakukan oleh IRGC dengan melakukan penembakan rudal ke 3, jadi bukan 1 tapi 3 kapal komersial yang yaitu di dekat perairan Oman. Problemnya tentu masih sama dengan ketika penyerangan atau penembakan rudal ke Ever Lovely, yaitu adalah karena kapal tersebut insist atau tetap ingin melewati jalur perairan Oman, bukan perairan yang ditetapkan oleh Iran begitu. Nah, dalam konteks ini tentu saja yang menjadi masalah adalah perbedaan sudut pandang antara persepsi pelayaran di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat, di mana Iran dalam konteks ini adalah juga menginginkan kapal-kapal tersebut bisa lewat secara bebas tapi di jalur yang ditentukan oleh Iran. Itu yang pertama. Sedangkan oleh Amerika Serikat sendiri, kondisi perjanjiannya adalah jika Hormuz kembali pada saat sebelum perang, yaitu bebas melewati jalur selatan dan utara, Mbak. Jadi ini 2 persepsi yang berbeda. Itu penyebabnya dulu ya, Mbak. Sedangkan kalau kita lihat, betul. Tapi gini Mbak Cempaka, kalau mendengar pernyataan ataupun statement dari Presiden Trump, negosiasi berakhir. Apakah ini artinya perjanjian perdamaian dan setiap rencana negosiasi yang ada ini benar-benar berakhir dan tidak akan dilanjutkan? Dan apakah ini artinya pula bahwa Amerika Serikat memiliki jalur alternatif sebagai cadangan? Tentu kalau pertanyaan pertama, apakah ini akan bereskalasi? Saya akan melihat bagaimana juga pandangan dari anggota NATO, karena kita harus ingat bahwa saat ini Amerika Serikat tentu juga perlu menunjukkan kekuatan, Mbak. Karena saat ini Amerika Serikat duduk bersama anggota NATO, dan salah satu hasil yang saya bisa lihat ketika penyerangan Amerika Serikat ke setidaknya 80 target Iran yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli lalu, dan juga bahkan gelombang kedua yang lebih besar 4 hingga 5 kali lipat begitu Mbak di tanggal 8 Juli, ini menunjukkan bagaimana saat ini sudah ada statement mendukung dari negara-negara anggota NATO sendiri, meskipun mereka tidak menyatakan untuk mendukung secara fisik atau militer, tetapi memang dukungan secara verbal setidaknya pada beberapa anggota NATO itu dimiliki. Nah, ini sebenarnya menurut saya juga bagian dari dominance escalation, yang artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa MOU yang ditandatangani 17 Juni ini masih punya waktu 60 hari, Mbak. Nah, jadi bukan pola yang finish atau pola yang selesai dan definite begitu. Jadi mungkin saja jika terjadi eskalasi. Apalagi kita juga mengingat bahwa Iran sendiri memiliki pola yang retaliasi begitu. Jadi ketika diserang dia akan menyerang balik. Nah, gini Mbak Cempaka, ini kan prosesi pemakaman Ali Khamenei juga berlangsung. Ketika prosesi pemakaman ini selesai dilakukan, apakah ini artinya Iran akan melakukan serangan balik? Dan jika pun iya, negara mana yang akan pertama kali diserang Iran? Betul Mbak, saya sangat khawatir melihat eskalasi ini akan semakin meninggi begitu ya, terlebih karena salah satu target yang tadi saya sampaikan berhasil diserang oleh Amerika Serikat, bahkan melumpuhkan layanan kereta penumpang yang mengangkut peziarah yang menuju kepada pemakaman Khamenei begitu. Dan ini tentu tidak akan didiamkan begitu ya oleh IRGC begitu, dan bahkan juga kita melihat ada pengalihan penumpang begitu yang jumlahnya sangat besar hingga 10 diperkirakan sekitar 8 hingga 10 juta orang yang hadir begitu. Jadi ini tentu saja sangat berbahaya untuk melihat eskalasi. Tadi pertanyaan Mbak Cynthia terkait mana saja yang mungkin diserang, tentu kita akan melihat yang paling pertama sangat rentan untuk diserang adalah tentu saja military base atau basis-basis militer, aset militer Amerika Serikat yang masih berada di negara Teluk, misalnya di Qatar dan juga Bahrain. Ini yang menurut saya akan menjadi sangat berbahaya untuk
kedua belah pihak. Dan namun Mbak, mungkin satu poin yang juga cukup penting adalah bahwa Qatar sampai saat ini masih terus menjadi pihak yang menjadi mediator. Nah, ini Ya, tentu akan sangat kontraproduktif dan ya, bahkan bisa meruntuhkan seluruh struktur perjanjian ya. kesepakatan gencatan senjata yang dimiliki Iran dan Amerika Serikat. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Selamat sore, Mbak Cempaka. Selamat sore Mas Cynthia, terima kasih.